Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Gender dalam Pembangunan Pertanian. Pada pertemuan kali ini, teman-teman akan membahas materi terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender yang akan saya bantu untuk menjelaskan. Perkenalkan, nama saya adalah Fitratul Laili. Pada materi hari ini akan ada 4 outline bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kesetaraan dan keadilan gender, akan melingkupi pembahasan mengenai konsep keadilan dan kesetaraan gender serta prinsip kesetaraan gender itu sendiri. Outline yang kedua adalah berkaitan dengan permasalahan dasar ketidaksetaraan dan keadilan gender, melingkupi androsentrisme, bias gender, overgeneralisasi, dan double standar. Outline pembahasan yang ketiga dalam pertemuan pada hari ini adalah wujud ketidakadilan gender, dan pembahasan yang terakhir adalah terkait dengan indeks ketimpangan gender. Yang pertama, terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender, perlu kita pahami bersama adalah gender merupakan suatu masalah sosial di mana ini akan menjadi masalah sosial pada saat tidak adanya kesadaran bahwa perbedaan citra atau sifat, peran, dan posisi akan menimbulkan ketidaksetaraan akses salah satu jenis kelamin, baik itu perempuan ataupun laki-laki, untuk mendapatkan manfaat dari proses aktivitas dan hak-hak dasarnya. Sebelum kita melanjutkan ke pokok bahasan selanjutnya, teman-teman perlu memahami perbedaan antara konsep kesetaraan dan keadilan di dalam perspektif gender itu sendiri. Bahwa kesetaraan gender itu merujuk pada suatu proses yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses ataupun kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan ataupun kegiatan tanpa memandang karakteristik biologis. Di sisi lain, yang dimaksud dengan keadilan gender adalah merujuk pada suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional, di mana pada keadilan gender ini akan mempertimbangkan dan mengacu pada kondisi karakteristik biologis masing-masing. Sehingga terdapat quote yang perlu kita perhatikan bahwa kesamaan pemenuhan hak-hak dasar akan meningkatkan kualitas dan martabat kemanusiaan baik bagi laki-laki dan perempuan secara adil. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesetaraan dan keadilan gender. Jadi prinsip kesetaraan gender itu sendiri. Yang pertama, di dalam prinsip kesetaraan gender bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Dalam hal ini diwujudkan dalam berbagai perjanjian internasional, salah satunya adalah Konvensi CEDAW, di mana di dalam Konvensi CEDAW ini menghasilkan 3 prinsip utama kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan gender, meliputi prinsip kesetaraan substantif, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Di mana ketiga prinsip ini terletak prisma hak asasi perempuan yang menjadi lensa untuk memeriksa, mengoreksi, dan menghapus segala bentuk diskriminasi gender, baik itu pada laki-laki ataupun khususnya pada perempuan. Detail terkait dengan masing-masing prinsip di dalam Konvensi CEDAW akan kita bahas selanjutnya di dalam pertemuan tatap muka di dalam kelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan dasar ketidaksetaraan dan keadilan gender. Apa saja permasalahan dasar terkait dengan ketidaksetaraan dan keadilan gender itu? Yang pertama adalah androsentrisme, di mana androsentrisme ini merupakan sebuah pemahaman yang menjadikan laki-laki sebagai pusat dari dunia. Lelaki dipahami memiliki superpower ataupun mengoverpower perempuan di dalam masyarakat, sehingga pemahaman androsentrisme ini memaksa peran perempuan tidak mendapat perhatian. Pemahaman androsentrisme mempunyai hubungan dengan struktur patriarki. Di sisi lain, permasalahan lain terkait gender itu ada yang namanya bias gender, teman-teman. Nah, bias gender ini merujuk pada pandangan atau preferensi tidak adil terhadap individu atau kelompok jenis kelamin tertentu. Bias gender ini dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku, tindakan, sikap, ataupun pandangan yang membedakan atau mendiskriminasi seseorang berdasarkan gender mereka. Teman-teman mulai boleh memikirkan apa kira-kira contoh di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bias gender itu sendiri. Di sisi lain, ada juga bentuk permasalahan gender
yakni overgeneralisasi. Nah, apa itu overgeneralisasi? Overgeneralisasi merujuk pada konteks kesetaraan dan keadilan gender yang terjadi ketika seseorang membuat kesimpulan umum tentang peran, kemampuan, ataupun karakteristik tertentu berdasarkan gender, laki-laki atau perempuan, secara berlebihan dan tanpa mempertimbangkan kompleksitas individu atau perbedaan dalam kelompok gender itu sendiri. Sehingga implikasi dari overgeneralisasi ini, teman-teman, itu akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Selanjutnya ada yang disebut dengan double standard. Double standard atau standar ganda dalam keadilan dan kesetaraan gender akan merujuk pada penerapan norma atau kriteria yang berbeda untuk mengukur atau menilai individu berdasarkan jenis kelamin atau seksis mereka. Dalam kasus double standard gender, standar yang berbeda diterapkan untuk laki-laki dan perempuan dalam situasi yang sama, yang mengarah pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Pada konsep double standard ini, saya rasa teman-teman akan mudah menemukan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan proses pembangunan di dalam pertanian. Materi bahasan yang selanjutnya adalah terkait dengan wujud ketidakadilan gender. Apa saja yang menjadikan gender itu menjadi tidak adil? Yang pertama adalah terjadinya marginalisasi. Marginalisasi dalam kesetaraan dan keadilan gender akan merujuk pada proses di mana kelompok ataupun individu berbasis gender diberi peran ataupun status sosial yang rendah atau diabaikan, sehingga mereka akan mengalami keterpinggiran atau pengecualian dari kesempatan, hak, dan sumber daya yang sama dengan kelompok lain dalam masyarakat. Marginalisasi gender ini, teman-teman, itu dapat terjadi secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui kebijakan, melalui hukum, ataupun melalui norma sosial yang ada di dalam masyarakat, serta melalui cara-cara yang tidak langsung seperti stereotip, adanya stereotip, stigma, atau prasangka terhadap salah satu gender. Yang selanjutnya adalah terkait dengan subordinasi, bahwa subordinasi dalam kesetaraan dan keadilan gender merujuk pada kondisi atau situasi di mana satu kelompok gender, biasanya perempuan, akan dianggap lebih rendah atau di bawah kelompok gender yang lain, biasanya laki-laki, dalam hierarki sosial dan kekuasaan. Subordinasi ini biasanya akan berkaitan dengan kebudayaan yang bersifat patriarki dan terjadinya androsentrisme. Ada beberapa contoh subordinasi dalam kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu contohnya adalah terjadinya kekerasan gender misalkan. Selanjutnya ada beban ganda atau double burden. Dalam kesetaraan dan keadilan gender, double burden ini akan mengacu pada situasi di mana individu, terutama perempuan, akan menghadapi tuntutan ganda yang saling bertentangan dan sulit dipenuhi secara bersamaan. Beban ganda ini sering terjadi pada perempuan, di mana perempuan di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam kehidupan sosialnya harus mengimbangi tanggung jawab profesional atau pekerjaan di luar rumah dengan tanggung jawab domestik dan peran sebagai pengasuh di dalam rumah tangga. Beban ganda ini dapat membatasi kesempatan perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya adalah diskriminasi. Berbeda dengan marginalisasi yang menyebabkan peminggiran pada salah satu gender, maka diskriminasi ini merujuk pada perlakuan tidak adil atau pengabaian terhadap individu atau kelompok berdasarkan jenis kelamin mereka. Diskriminasi gender ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok diperlakukan lebih baik atau lebih buruk secara sistematik dalam skop ekonomi, sosial, ataupun politik berdasarkan gender mereka. Bentuk diskriminasi ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pendidikan, pekerjaan, bahkan sampai pada tingkat partisipasi politik. Di sisi lain ada juga bentuk permasalahan gender, ketidakadilan dan kesetaraan gender, yakni adalah kekerasan berbasis gender.
Kalau kita berbicara tentang kekerasan, ini akan merujuk pada serangan yang dilakukan baik terhadap laki-laki maupun perempuan berdasarkan pandangan gendernya. Sehingga kekerasan berbasis gender ini akan disebabkan oleh adanya pandangan bias yang menempatkan salah satu jenis kelamin sebagai jenis kelamin yang superior ataupun lebih berkuasa. Umumnya kekerasan berbasis gender ini akan lebih banyak terjadi pada perempuan daripada pada lelaki. Hal tersebut didasarkan pada persepsi dominan bahwa perempuan adalah makhluk lemah. Kembali lagi, cukup dipengaruhi oleh adanya androsentrisme dan budaya patriarki tadi. Contoh-contoh apa saja sih kekerasan berbasis gender itu? Yang pertama ada trafficking atau perdagangan manusia. Ini biasanya akan melibatkan penjualan, perpindahan, atau penahanan orang melalui kekerasan, ancaman, atau pemaksaan yang kecenderungannya banyak terjadi pada perempuan. Selanjutnya teman-teman, setelah kita membahas tentang keadilan dan kesetaraan gender, maka yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah terkait dengan indeks ketimpangan gender. Bagaimana kita bisa mengukur atau melihat nilai ataupun indeks ketimpangan gender pada suatu wilayah itu secara kuantitatif. Yang pertama, kita perlu memahami apa saja indikator yang bisa kita gunakan di dalam melihat ketimpangan gender itu sendiri. United Nations Development Program atau UNDP memperkenalkan Gender Inequality Index atau GII sebagai ukuran baru dalam mengukur ketimpangan gender. Dikarenakan GII itu sendiri menggambarkan potensi pencapaian pembangunan manusia yang hilang sebagai dampak dari adanya ketimpangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam 3 dimensi. Gender Inequality Index atau GII ini akan menyempurnakan kelemahan ukuran ketimpangan gender sebelumnya, seperti Gender Empowerment Measure dan Gender Development Index. Pengembangan ukuran ketimpangan gender yang dilakukan oleh UNDP ini teman-teman akan mendorong salah satunya BPS untuk melakukan adopsi perhitungan GII dengan menghitung indeks ketimpangan gender yang selanjutnya oleh BPS disebut dengan singkatan IKG. Terdapat beberapa perbedaan indikator yang digunakan pada GII yang digunakan oleh UNDP dan IKG yang digunakan oleh BPS. Yang pertama, indikator ketimpangan kesehatan pada GII akan dilihat dari angka kematian ibu dan tingkat fertilitas remaja. Sedangkan pada pengukuran ketimpangan gender menggunakan indeks IKG dari BPS, ketimpangan kesehatan itu akan dilihat dari indikator proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan hidup dalam 2 tahun terakhir, tidak di fasilitas kesehatan sebagai faktor resiko kematian ibu melahirkan. Dan indikator yang kedua adalah fertilitas remaja didekati dengan proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama kali di usia kurang dari 20 tahun. Indikator kedua yang berbeda dari GII dan IKG adalah pada indikator pemberdayaan. Pada GII, indikator pemberdayaan ini dilihat dari indikator pendidikan, yakni persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMP. Sedangkan pada indeks ketimpangan gender IKG punya BPS itu mengukur pemberdayaan menggunakan batasan minimal pendidikannya adalah SMA. Sehingga jika disimpulkan bahwa indikator komponen IKG itu akan meliputi 5 komponen. Yang pertama adalah faktor resiko kematian ibu, fertilitas remaja, pendidikan, parlemen, dan juga pasar kerja. Kemudian untuk indikator komponen IKG itu sendiri, di mana masing-masing indikator akan dikelompokkan dalam 3 dimensi, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja, di mana detail perhitungan indikator komponen IKG ini akan kita bahas lebih mendalam dan kita praktekkan di dalam kelas pada saat pertemuan offline, sehingga teman-teman bisa memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan bagaimana menginterpretasikan nilai indeks ketimpangan gender ini, dan kita bisa langsung mereview dan membahas di kelas. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan pengukuran ketimpangan gender
yang dilakukan oleh BPS. Bagaimana rumus perhitungan yang bisa dilakukan dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan tadi? Yang pertama adalah untuk memperoleh angka IKG terdapat berbagai tahapan perhitungan, dimulai dengan menghitung indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rumus seperti yang sudah tercantum di dalam slide yang nanti tentu saja akan kita praktekkan pada saat pertemuan offline. Kemudian juga menghitung indeks kesehatan, indeks pemberdayaan, indeks pasar tenaga kerja. Kenapa perlu dihitung pada masing-masing indeks ini? Karena pada masing-masing indeks, baik itu kesehatan, pemberdayaan maupun pasar tenaga kerja, merupakan komponen indeks untuk menghitung indeks ketimpangan gender secara keseluruhan. Sehingga jika kita ingin mengetahui indeks ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki yang ada pada suatu negara atau pada suatu wilayah, kita perlu menghitung masing-masing indeks tadi, kesehatan, pemberdayaan, dan IPK-nya, di mana IPK itu mewakili indeks kesetaraan gendernya. Nah, rumusnya seperti yang tersaji di dalam slide. Sehingga kalau disimpulkan, untuk mengukur IKG itu menggunakan rumus seperti yang ada di dalam slide. Nah, yang perlu teman-teman pahami nanti adalah setelah kita selesai mengukur indeks dari IKG itu, maka kemudian apa yang bisa kita interpretasikan itu adalah bahwa pengukuran IKG dilakukan dengan mengurangkan 1 dengan hasil nilai di atas, sehingga IKG sebesar 0 akan mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian pembangunan ada pada tingkat optimalnya. Di sisi lain, jika angka indeks IKG-nya sama dengan 1, maka akan mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna sehingga menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender. Berikut adalah keterbatasan perhitungan indeks ketimpangan gender. Karena kita melihat kondisi ketimpangan gender berbasis pada perhitungan kuantitatif, tentu saja akan ada beberapa kekurangan yang mungkin tidak terpotret pada saat dihitung secara kuantitatif. Salah satunya adalah bahwa pada perhitungan ketimpangan gender itu menggabungkan kesejahteraan atau well-being dengan pemberdayaan dalam satu ukuran, padahal keduanya memiliki konsep yang berbeda. Detail lainnya akan kita bahas setelah kita selesai melakukan perhitungan indeks ketimpangan gender di kelas secara tatap muka. Nah, demikian pengantar konsep terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender pada pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan, kita bisa melakukan review dan tanya jawab pada saat pertemuan offline di kelas. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.